Ada kabar baik nih Lur. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berencana mempermudah perizinan pembangunan rumah ibadah. Nantinya nih, pendirian rumah ibadah itu cuma butuh satu surat rekomendasi aja dari Kementerian Agama. Nggak kayak sebelumnya yang juga harus dapat rekomendasi dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama alias FKUB dan bikin proses perizinan pembangunan rumah ibadah itu jadi rumit. Nah, menurut gue ini adalah langkah yang sangat progresif dan maju untuk semakin menguatkan toleransi dan kebinekaan di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi bisa juga loh buat meredam politik identitas. Nggak pakai lama, yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang di Think Tank. Faktanya, kayak yang udah kita tahu bersama, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk. Ada orang dari berbagai suku, ras, dan agama yang tinggal di negara ini. Itu juga alasan para pendiri Indonesia atau bahasa kerennya nih, para founding fathers bersepakat menetapkan bentuk negara kita sebagai negara kesatuan. Bukan negara agama alias teokrasi atau dalam bentuk lainnya yang cuma mewakili satu golongan dan ideologi tertentu. Bentuk negara kesatuan itu lantas dikuatkan pula dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu tujuan. Apa tujuannya? Yes, betul. Mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, dan rukun. Makanya nih, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijamin kebebasan untuk menganut kepercayaan atau beragama. Jadi mau orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, sampai penghayat kepercayaan tentu bisa hidup tentram di Indonesia. Tanpa perlu merasakan bahaya, apalagi sampai terpinggirkan dan teraniaya. Indah dan nyaman kan hidup di Indonesia? Ya, secara teori dan maksud memang semestinya kita bisa hidup di negeri ini dengan harmoni. Tapi sangat disayangkan, sampai hari ini masih banyak saudara kita umat beragama yang mengalami diskriminasi. Khususnya mereka yang beragama minoritas. Wujud diskriminasi yang paling sering terjadi dan kentara adalah dipersulit untuk beribadah. Nggak boleh tuh bangun tempat ibadah sampai dibubarin pas ibadah. Ada yang kayak gitu? Ada. Contohnya nih, penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor. Iya, itu bisa jadi contoh kecil tuh gimana diskriminasi tersebut selama ini terjadi. Selama 15 tahun, jemaat GKI Yasmin itu memperjuangkan hak mereka mendapat rumah ibadah. Setelah dulu mereka menuai penolakan dari kelompok ormas Islam reaksioner. Aduh, yang reaksioner gini nih emang jadi masalah. Selama kurun waktu itu, para jemaat GKI Yasmin tak punya tempat ibadah. Bahkan mereka sampai beribadah Natal di depan Istana Negara loh. Gue pernah sih datang salah satu tuh kegiatan mereka pas Natalan depan Istana Negara. Sedih banget lah, gue ngebayangin buat gue nih yang Islam kalau misalkan gak bisa Idul Fitri atau sholat Idul Fitri di masjid dengan proper gitu. Gak boleh ada masjid yang dibangun, ya akhirnya gue harus di depan Istana Negara gitu buat sholat Idul Fitri. Di momen seintim itu ya sedih bro. Baru pada 9 April 2023 lalu GKI Yasmin akhirnya berhasil dibangun tuh. Dan para jemaatnya itu haknya terpenuhi untuk beribadah. Masalahnya, kasus GKI Yasmin itu hanya potret kecil untuk kasus lainnya yang lebih banyak. Berdasarkan data dari Setara Institute, sepanjang 2007 sampai 2022 itu terdapat 573 kasus gangguan terhadap ibadah dan tempat ibadah di Indonesia. Dari total kasus tersebut ada 260 gangguan alias paling banyak itu terjadi kepada gereja. Secara jenis gangguan pun semuanya hampir mirip dengan kasus GKI Yasmin, yakni penolakan dari warga dan ormas reaksioner yang berdampak pada kesulitan mendapatkan izin pendirian bangunan atau IMB. Memang ya reaksioner, kenapa sih harus jadi reaksioner tuh? Bingung gua kadang sama orang-orang itu. Nah, itulah sebabnya rencana Menteri Yakut menyederhanakan perizinan rumah ibadah adalah langkah maju bagi kerukunan umat beragama, toleransi, dan penghapusan diskriminasi di negeri ini. Soalnya, gak akan lebih banyak lagi pihak yang terlibat dalam proses perizinan rumah ibadah.
yang selama ini justru sebenarnya jadi ruang bagi kelompok reaksioner dan diskriminatif untuk menolak pembangunan rumah ibadah agama tertentu. Apalagi nih, struktur Forum Kerukunan Umat Beragama yang selama ini jadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan perizinan, secara anggotanya itu sebenarnya berisi dari tokoh agama mayoritas di suatu daerah. Jadi kalau misalkan di Sidoarjo atau di Surabaya atau di Jakarta yang mayoritas itu Islam, anggota FKUB itu ya tokoh-tokoh Islam yang paling banyak. Walhasil umat agama minoritas di sebuah daerah tertentu itu kurang punya suara dan akhirnya haknya terdiskriminasi. Nah, gue misalin lagi nih ya, di Jawa yang mayoritas Islam itu kasus diskriminasi itu bisa menimpa umat Kristen dan agama lain yang minoritas. Tapi di daerah-daerah lain yang mayoritasnya Kristen atau agama lain, peluang diskriminasi juga kepada umat agama lain yang minoritas itu besar banget. Nah, itu juga makanya aturan baru yang lagi disusun Menteri Yakut itu bisa jadi jembatan untuk semua agama mendapatkan hak beribadah dengan bebas dan tenang. Dampak lebih jauhnya nih, ketika hak-hak beragama semua masyarakat itu terjamin dan toleransi semakin kuat, tentu aja ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk menunggangi isu agama demi kepentingan elektoral alias politik identitas itu otomatis bakal berkurang. Logikanya gini, karena bahan bakar utama dari politik identitas itu harus diakui salah satunya adalah ketegangan antar umat beragama. Narasi-narasi bela agama, bela ulama, dan bela Tuhan yang selama ini menjadi alat politik identitas itu bisa muncul ya karena ada konflik antar umat beragama yang sengaja terus dipupuk dan terjadi selama ini. Nah, ketika nanti semua umat beragama itu udah rukun nih mendapatkan hak yang setara, nggak ada lagi konflik rumah ibadah, ya narasi-narasi jelek kayak gitu tadi bakal hilang lah dengan sendirinya. Nggak ada lagi tuh narasi-narasi yang diskriminatif cuman mementingkan kelompok tertentu dalam politik. Soalnya ormas dan kelompok reaksioner radikal diskriminatif nggak punya bahan lagi tuh buat dijual. Makanya wacana penyederhanaan aturan pendirian rumah ibadah dari Gus Yakut banyak tuh ditolak sama kelompok-kelompok reaksioner bin radikal itu. Mereka tuh takut kehilangan lapak jualan isu agama sih menurut gua. Lagian nih ya, kok bisa sih ada manusia tuh yang sukanya ribut terus, konflik terus, seneng gitu di atas penderitaan orang lain dengan dalih membela agama. Astagfirullahaladzim, tobat. Nah, bagi saudara-saudara gue umat Islam yang mayoritas di negeri ini, mari deh kita ingat lagi tuh kisah kayak Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah yang dengan arif dan bijaksana mau memfasilitasi pembangunan gereja bagi umat Kristen di masanya. Sebagai khalifah, tentu saja mereka punya kekuasaan penuh tuh untuk melarang pembangunan gereja atau memainkan isu sentimen umat beragama untuk memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin. Tapi kan ya mereka tidak melakukan itu. Sebaliknya, para khalifah itu justru membangun jembatan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Hasilnya, dinasti Abbasiyah itu jadi penanda era keemasan dalam Islam dan paling makmur tuh di antara kepemimpinan Islam lain. Ilmu pengetahuan di sana tumbuh subur, masyarakatnya sejahtera, banyak ilmuwan tuh yang tumbuh di sana, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya banyak deh pokoknya. Nah, sekuat itulah sebenarnya pengaruh langkah politik pemimpin bagi ketentraman masyarakatnya dan kemajuan negaranya. Para pendiri bangsa kita juga udah mencontoh mereka sih sebenarnya. Makanya kayak yang gue bilang di awal, negara ini tuh bentuknya kesatuan untuk mewadahi kemajemukan. Bukan memaksakan teokrasi yang akhirnya hanya melahirkan diskriminasi dan intoleransi. Sekarang, Gus Yakut yang merupakan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi itu sudah melanjutkannya dengan rencana penyederhanaan aturan pendirian rumah ibadah. Tapi aturan itu bakal percuma kalau presiden yang baru nanti yang terpilih adalah hasil politik identitas. Alias orang yang jualan politik identitas keagamaan buat mendulang suara. Nah, biar hal itu tidak terjadi, mari kita kawal bersama ya dulur demi keutuhan bangsa dan kerukunan bersama. Pokoknya kerukunan lah antar umat beragama. Say no to organisasi reaksioner itulah pokoknya. Say no to politik identitas. Bye-bye.